Halo guys, welcome to my channel. So, hari ini kita sama Kadia. Kadia ini jurusan S2 Sejarah di Gujarat University dan dia udah lulus ternyata guys. Udah bikin tesis. Doanya lancar teman-teman. Doain lancar. Kan udah selesai. Dia udah selesai. Lancar sampai selesai gitu. Yang baru nunggu result gitu teman-teman. Kamu manggilnya apa guys sama teman-teman? Guys. Oh guys. Ya guys. Jadi aku di sini nanti bakalan ditinggalin sama Kadia. Nanti ada anak-anak baru kan. Tenang aja guys. Iya pasti ada. Aku masih ada 3 tahun lagi. Bukannya kamu 5 tahun ya? Punya? 5 tahun lama banget itu dokter. Aku kan bukan kedokteran. Oke. Iya, jadi kita di sini lagi di restoran guys, restoran fancy. Sebenarnya gini teman-teman, kita itu tadi habis dari SAP gitu. Kenapa harus? Iya karena nanti dikira orang tuh di sana boros ya kayak gitu. Enggak, kita tuh karena summer kan ini. Jadi kita ngadem di tempat yang dingin. Makanya kita kesini, bukan menghambur-hamburkan uang gitu. Nanti Dan mereka aku nggak teman-teman ngomong hambur-hambur. Oh iya. Nanti teman-teman di Indo itu kayak berpikiran kayak kita boros gitu. Enggak, karena ini karena summer ya. Jadi kita kesini gitu, kita ngadem di sini gitu. Jarang-jarang guys. Terus kita di sini mau ngebahas tentang gimana caranya daftar ICCR. Kita tuh mau sharing-sharing Ya, tentang sharing-sharing. ICCR itu kayak gimana gitu teman-teman. Ya. Sebenarnya kita yang mau sharing, aku cuma nemenin aja, Ya, sharing juga nambahin ikut, gitu. ya. Gitu. Karena banyak dari kalian kan pada nanya gimana sih Kak cara daftarnya, terus apa aja berkasnya, terus gimana pengalamannya atau gimana cara daftarnya. Kalian pada nanya-nanya kan gimana caranya gitu. Kina berapa kali daftar ICCR ini? Sekali. Baru sekali, terus langsung kepanggil gitu ya? Iya, langsung dapat. Soalnya kan ada beberapa teman-teman kita yang beberapa kali daftar ICCR dan mereka baru kepanggil gitu. Iya. Kalau sekali langsung kepanggil, langsung ke Jakarta berarti ya? Iya. Iya. Enggak sih, aku nunggu dulu. Dari awal banget ya guys. Oh iya. Jadi alasan kenapa aku pilih ICCR, aku awalnya kan nggak pilih ICCR kan, aku pilih GKS itu Global Korea Scholarship, tapi aku gagal 2 kali. Terus akhirnya kata mama, ya udahlah, udah daftar aja ke ICCR ke India gitu. Terus aku cari tahu, terus aku jadinya penasaran dan akhirnya aku cari tahu tentang jurusannya apa yang bikin aku tertarik gitu kan. Terus aku cari ternyata aku minatnya di perfilman gitu kan, entertainment yang kayak gitu ya, visual, praktikal gitu. Jadi aku pilih mass communication and journalism gitu. Dan setelah aku suka sama jurusannya, akhirnya aku kayak oke lah India aja deh. Dan India juga terkenal sama Bollywoodnya kan. Jadi kita bisa tahu tentang budaya India lebih lanjut kan, bisa mempelajari tentang perfilman di India tuh kayak gimana gitu. Ya masih linear kan, masih ada tujuannya gitu ke India, nggak asal-asalan pilih gitu, enggak. Oke. Gitu. Kakak gimana? Kenapa pilih India? Jadi aku juga sama, aku sekali daftar losnya. Sebenarnya aku tuh kayak waktu itu aku rencananya tuh mau ke Aligar teman-teman. Ini kalau belum ada yang tahu, kalau ada yang belum tahu, sebenarnya aku daftar Aligar juga waktu itu yang mandiri, dan aku juga daftar yang beasiswa ini karena aku waktu itu malah daftarnya duluan yang mandiri ke Aligar teman-teman. Jadi habis daftar di Aligar aku baru daftar ICCR ini, dan aku baru sekali nyoba ICCR ini. Tapi kebetulan kakak kelasku SD, kalau namanya Kak Eki, jadi Kak Eki ini udah duluan daftar ICCR gitu, dan aku nggak tahu ternyata Kak Eki ini dia daftar ICCR dan dia lolos di Andhra Pradesh itu. Terus waktu itu aku masuk di grup Telegram, dan ternyata pas ngobrol-ngobrol itu ternyata Kak Eki kita dari satu wilayah gitu kan. Terus kita ngobrol, ditelusurin, ternyata kita dari satu daerah. Ternyata Kak Eki itu kakak kelasku SD teman-teman. Terus baru tahu lah alhasil sama Kak Eki itu kalau nggak salah kayak sering di follow up gitu, kurang apa gitu. Terus kayak waktu itu aku kurang yang daftar ini loh, medical check up itu. Nah itu terus kayak dikasih tahu sama Kak Eki di sini murah, di sini kayak gitulah, kayak secara nggak langsung tuh Kak Eki tuh ngebantu aku gitu. Akhirnya aku daftar lah ini di ICCR ini. Terus aku karena jurusan itu sejarah gitu, aku pengennya yang selinear sama sejarah, jadi aku daftar sejarah. Waktu itu aku daftarnya di Lucknow, Delhi, Gujarat ini, Aligarh, sama satu lagi aku lupa, kan 5 pilihan kan gitu. Jadi aku keterimanya di Lucknow sama di Gujarat ini teman-teman. Waktu wawancara, waktu kepanggil di Jakarta itu dikasih tahu sama embassy-nya kalau sebenarnya aku keterima di Lucknow sama di Gujarat ini. Terus wawancara itu
ditanyain lah kayak kamu mau di mana gitu kan. Terus aku kan nggak tahu ya, maksudnya Kakak wawancara di Iya. mana? Online atau langsung? langsung gitu. Jadi aku kan nggak tahu ya, maksudnya kondisi daerah wilayahnya tuh kayak gimana. Tapi waktu itu Pak Ramkumar itu beliau lebih prefer aku ke Lucknow teman-teman. Tapi pas waktu hari H, maksudnya pas waktu udah kurang berapa hari itu dikasih tahu dia kamu di Gujarat aja gitu. Terus kayak oh berarti emang rezekiku di sini. Terus sekarang maksudnya di akhir-akhir ini ternyata aku baru tahu alasan kenapa embassy itu nempatin aku di sini, karena Ahmedabad ini tuh salah satu kota yang banyak heritage-nya, sejarahnya tuh banyak. Kayak kita kan kalau kita ada Islam itu masuk ke Indonesia lewat dari Gujarat, ada teori Islam masuk ke Indonesia tuh dari Gujarat gitu kayak gitu kan. Dan waktu aku belajar di sini tuh emang kayak oh ternyata mereka menempatkan aku di sini tuh emang banyak alasannya, nggak cuma asal pilih kamu di sini ya kamu di sini, enggak. Ternyata mereka juga milih kayak perspektifnya tuh kayak gimana gitu. Kayak lebih, ternyata aku lebih karena aku sejarah murni, jadi kayak better di sini di Gujarat gitu, kayak gitu. Terus apa lagi tadi? Oh, kalau aku milih 5 itu Delhi yang pertama. Oke. Terus Aligarh, aku juga milih Aligarh. Kayaknya Aligarh favorit banyak orang ya. Iya, terus juga mama aku tahu dari Bang Ilmi. Oh yang YouTuber itu. Iya. Nah, habis itu Gujarat karena Kamega. Aku kan nonton, aku nonton Kamega, mama aku juga nonton Kamega. Kita nonton terus akhirnya kita decide Gujarat. Habis itu aku pilih apa lagi ya? Jamia Millia Islamia yang di Delhi juga kan. Iya, yang ini ya, yang ada YouTuber juga ya di sana. Entahlah aku lupa. JNU nggak sih? JNU bukan ya? Jamia Millia Islamia JNI no? Ya pokoknya itu ya. Yang kelima itu aku lupa, pokoknya aku pilih itu, tapi aku cuman keterima di GIU dan juga interviewnya online gitu. Oh gitu ya, beda ya. Aku langsung ke Jakarta. Dan interviewnya itu formalitas doang guys. Terus aku ditanya kayak kamu bisa bahasa Inggris gak? Lah aku aja ngelampirin IELTS, kenapa mereka nanya lagi? Itu nanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Terus kamu disuruh memperkenalkan diri nggak? Iya, disuruh memperkenalkan diri. Terus kamu mau ambil gak gitu? Iya, bilang. Ya gitu. Jadi Cepet runtutannya banget gitu, ya. kayak cuman 2 menit deh kayaknya. Bukunya tuh cukup lama dari pengumuman keterima di email itu, keterima kan. Terus akhirnya kita bikin grup bareng yang seangkatan itu. Ada Kia, ada Kak Karisma. Pokoknya kita tuh di situ ternyata masih nunggu lagi setelah pengumuman email. Kita nunggu lagi, interview lagi. Habis interview kita nunggu lagi, katanya itu belum tentu dapat atau enggak. Ternyata pas pengumuman habis interview itu ternyata semuanya dapat yang masuk grupnya. Berapa orang yang masuk? Waktu itu tuh masih 8 orang. Oh, okay. Tapi setelah 8 orang itu masih ada lagi yang dapat gitu. Ya karena kan ada gelombang-gelombang ya, ada gelombang 1, gelombang 2 wawancara di. Kalau waktu zamannya aku, maksudnya itu tuh ada 3 gelombang wawancara. Dan yang pertama itu kayaknya mereka dapat semua atau satu yang nggak dapat gitu. Terus yang kedua, kalau aku dulu ikut gelombang kedua, tapi kepanggilnya ikut gelombang ketiga barengannya Dana. Nah aku dapetnya gelombang 1 dan aku juga datangnya paling awal di 7 Juli itu. Di Gujaratnya itu. Ya. Dan ternyata di masuk asrama juga aku paling awal juga. Ada sih 2 orang Afrika. Kita omongin ini berkas apa aja yang di. Oh iya benar. Kalau Gina dulu pakai apostil nggak? Pakai tapi setelah Oh I see. Kalau di zamanku itu maksudnya sebelum. Kalau aku malah waktu itu malah apostil dulu karena aku kan butuh berkas buat yang ke Aligarh dulu kan. Aku dulu malah nyari SKCK yang di Mabes Polri juga. Ada SKCK. Iya, karena di Aligarh dulu syaratnya ada SKCK ada di Mabes Polri. Tapi sebenarnya SKCK biasa itu kayaknya bisa deh. Dulu ya. Jadi waktu itu kita daftar di akunnya dulu ya teman-teman. Ya kan? Di A2A itu kan. A2A scholarship itu. Terus habis itu nanti kayak ada kita disuruh kayak ngelampirin beberapa berkas kayak transkrip nilai, ijazah, terus TOEFL, akte semuanya lah kayak data-data kita gitu. Terus sama ISA. Karena TOEFL-nya TOEFL prediction atau Waktu itu aku pakai prediction kalau nggak salah. prediction berarti boleh ya? Prediction boleh. Tapi nggak tahu yang sekarang tuh masih boleh apa enggak kan kita nggak tahu gitu kan. Iya kita nggak tahu. Terus apa lagi sih? Oh sama ini kayak berkas pendukung yang yang terakhir itu berkas pendukungnya. Terus habis itu kita nunggu pengumuman, ya kan? Nunggu pengumuman. Terus habis itu kita dapat email. Medical check up itu. Oh iya benar. Aku medical check up itu sebelum. Ya ngasih. Iya benar. Aku kalau MCU aku, itu aku dari. pas mau daftar ini deh, pas mau masuk kan itu masuk ke berkasnya. Iya masuk ke berkas. Benar. Aku juga nyantumin CV. Aku nggak nyantumin CV. Aku nyantumin kayaknya. Nyantumin. Aku juga nyantumin Sertifikat, lomba. ya sertifikat CV terus
apa lagi ya? Kayaknya udah. Pokoknya di website itu tuh ada form MCU. Nah form MCU-nya itu kita harus medical check up dulu ke rumah sakit atau klinik. Aku ke rumah sakit. Waktu itu aku cek ada paketnya MCU medical check up itu. Habis berapa kira? Berapa ya? Kayaknya sejutaan deh. Kalau aku itu malah cuma habis 50.000. 50.000. Ya karena aku dikasih tahu sama Kak Eki yang kakak kelasku itu, kamu di sini dia gitu. Nah, Kemarin aku aku bingung banget itu soal MCU. Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih tahu. Ada yang bilang katanya ke klinik, Iya. tapi aku nggak bisa mastiin gitu kalau klinik ini tuh terjamin nggak gitu. Karena di iya. formnya itu kan harus ada X-ray gitu kan. Oh, kalau aku jujur ya di sini karena Kak Eki bilang dia pakai yang di klinik itu, maksudnya ada klinik salah satu klinik di Jogja gitu. Karena kita sama-sama dari Jogja. Kayak Kak Eki bilang dia kamu di sini aja. Kemarin aku pakai MCU-nya di sini gitu. Dan itu bayarnya lebih murah-murah banget. Bahkan kayak cuma 50.000 atau 75.000. Nggak X-ray gitu. Enggak pakai. Terus waktu aku ngelambirin itu benar aku ngikut yang disaranin Kak Eki itu. Aku di situ dan bayarnya nggak nyampe 100.000 kayaknya. Ceknya apa aja? Ya cuman biasa ngecek biasa, nggak sampai Dokternya cuma X-ray. checklist yang Iya ada di form. checklist gitu, terus kayak ditanya ini nih buat apa gitu. Nah, kan. kalau aku karena- ditanya ini nih buat apa gitu. Aku tuh bingung karena di tulisan di formnya itu ada tulisan chest X-ray. Nah gara-gara itu aku tuh kayak Harus X-ray gitu ya? Kalau klinik berarti kan Nggak bisa gitu. Iya nggak bisa. Aku tuh takut di situnya tuh takut. Akhirnya aku ke rumah sakit aku X-ray. Pokoknya itu habis 1,5 1,8 apa ya? Banyak juga ya. Banyak. Tapi dicek kayak chest X-ray terus pokoknya dicek gula darah segala macamnya juga heart rate juga dicek. Nah, habis itu di checklist sama dokternya di formnya udah gitu. Tapi aku ngeluarin banyak sih soal itu. Itu di Tasik ya? Di TMC. Gitu guys. Berarti kita udah tahu nggak perlu ke rumah sakit. Tapi nggak tahu ya, yang kan kita nggak tahu nih sekarang ini harus benar-benar komplit apa enggak gitu kan. Kan tiap tahun itu berbeda kan kebijakannya teman-teman. Jadi kayak beberapa tahun yang lalu tuh kayak TOEFL tuh nggak butuh. Kayaknya TOEFL sekarang harus yang official. Nah, TOEFL sekarang wajib ya. Aku nggak tahu official banget tapi wajib buat semuanya. Kayak gitu. Kalau zaman yang dulu itu nggak wajib gitu. Kita saranin juga bener-bener harus bisa bahasa Inggrisnya tuh nggak cuma speaking tapi writing juga karena ujiannya writing ya. Yang sebelum itu tuh kalian harus mastiin kalian bisa bahasa Inggris karena di sini grammar, listening, speaking kalian tuh harus vocabulary ya harus pastiin dulu bisa itu karena di sini cuman itu bekal kalian buat berbicara percakapan sehari-hari itu pasti ya pakai bahasa Inggris ya karena kan kayak kita di luar gitu loh, kayak daily conversation-nya tuh harus bahasa Inggris pun masih sulit gitu buat berbicara. Aku awal-awal di sini tuh kayak orang bego sih Bang. Karena orang India ini kan mereka punya dialognya sendiri ya, maksudnya punya aksennya mereka sendiri gitu ya. Jadi kayak aku tuh awal-awal tuh kayak ngedengerin mereka tuh ngomongnya tuh cepet kan teman-teman. Kayak cepet dan itu tuh keras gitu ngomongnya. Terus aku tuh awal-awal tuh kayak dengerin itu kayak mereka tuh ngomong apa sih kayak gitu. Kayak sampai aku tuh ngomong sama profesorku karena aku ditanya kan kayak apa kendalamu di sini kayak gitu kan. Aksen. Iya, terus aku bilang aku tuh nggak bisa kayak orang sini tuh kalau ngomong tuh cepet banget. Jadi kayak aku kayak belum bisa mengimbangi. Jadi waktu 2 minggu itu benar-benar aku belajar kayak orang India tuh ngomongnya tuh gimana aksen mereka tuh, benar-benar aku belajar itu sih. Jadi aku merasa kayak 1 minggu 2 minggu itu kayak aku kayak orang bego gitu. Dan benar-benar yang aku tuh sampai bilang ke profesorku, aku bilang ke teman-temanku, kayak aku bilang tolong kalau ngomong sama aku agak jangan cepet-cepet kayak gitu kan. Terus kayak itu lucu di aku kayak gitu. Kayak aku kayak mereka ternyata dailynya kayak gitu. Apa ya? Ada kayak apa ya? Aku lupa pokoknya kayak adalah kayak aku yang aksennya tuh kayak aku tuh mereka aksennya pakai ini kayak mereka tuh pakai ini vocabulary-nya tuh beda itu. Kayak jadi aku kayak mencerna dulu awal-awal tuh kayak bener-bener kayak apa kayak gitu sih. Jadi aku kayak kalau temenku ngomong tuh aku minta di repeat diulangin gitu. Sampai waktu itu pernah dosenku tuh jelasin kan terus kan dia ngejelasin pertama tuh pakai Gujarati teman-teman ya kan sebenarnya pakai bahasa Inggris kan terus aku tuh sampai bengong gitu orang tuh ngomong pakai bahasa Inggris sama Gujarati karena peralihannya itu tuh kayak kayak peralihannya tuh kayak nggak ada jedanya gitu. Jadi kamu gitu tahu-tahu dipanggil dia gitu kan. Terus aku kayak orang bego bener pas pertama kayak orang bego, tapi kesini kayak mereka tahu kita maksudnya jadi pas akhir-akhir maksudnya di semester 3, 4 ya 2, 3, 4 lah itu tuh dosenku tuh kalau ngomong
pakai Gujarati dulu dijelasin, set, barulah dia kayak ada intro kalau mau masuk ke bahasa Inggris, masuk ke bahasa kita gitu, bahasa Inggrisnya dia ada intronya, jadi aku bisa langsung set, fokus ke beliau kayak gitu. Jadi kayak ada jedanya gitu loh teman-teman. Dan menurutku orang-orang di sini tuh baik sih, maksudnya welcome banget sama kita, bener kayak helpful. Mereka tuh bener-bener kayak membantu banget sih menurutku. Ayo kita sampai juga. Oh iya. Aku juga ngerasa gitu sih awal-awal, kayak dosen ini ngejelasin pakai bahasa Inggris tapi kok aku masih nggak ngerti gitu apa yang mereka omongin, sampai-sampai kayak setiap dosen aku manggil aku kayak nanya aku sesuatu terus aku kayak hah gitu bengong-bengong kan, aku ngerasa jadi kayak orang yang paling bego di situ. Yeah. Terus teman-teman aku tuh kayak ngetawain gitu loh, kayak ngetawain tuh karena Kayak kita nggak setiap ditanya kenapa nggak bisa jawab nih anak gitu, kenapa bingung. Terus akhirnya ada teman aku yang kayak oh ngeh, aku tuh nggak ngerti gitu, akhirnya di translate lagi apa yang diomongin sama pakai bahasa temenmu. pakai bahasa temennya, pakai bahasa Inggris yang lebih aku ngerti gitu. Terus aku kayak oh iya gitu ya, tapi akunya juga tetap nggak ngerti apa yang harus aku omongin gitu, karena ya, dari awal mereka ngejelasinnya pakai aksen mereka kan, jadi gimana caranya aku jawab dengan materi yang mereka omongin gitu. Jadinya memang sih ngerasa gitu. Terus cara aku adaptasi ya let it be, gak ada belajar, gak ada yang kayak gimana, kayak ya udah gitu, akhirnya terbiasa aja. Oke, Sama sekarang tuh aku ngerasa kayak setiap orang India ngobrol pakai bahasa Hindi, aku ngerasa kayak oh maksudnya gini loh gitu, tanpa tahu translate-nya tapi aku ngerti maksud mereka apa, ya kan? Ngerasa juga gak? Iya sih. Bahkan waktu itu aku pernah live Instagram ya, waktu aku balik ke Indo, aku live Instagram, ada beberapa temanku yang komen gitu kan. Temanku yang di Indo itu sampai bilang kayak gini. Kan ada, mereka tuh nulis ya, kayak ngechat gitu. Terus kayak mereka tuh ada beberapa bahasa yang temanku tuh gak dong gitu. Terus aku tuh nerangin ke temen, terus temenku kayak, kamu ngerti? Kamu ngerti bahasa mereka ada bagian? Aku jelasin gitu. Ini kayak gini loh. Hah, kamu ngerti gitu kan? Sampai karena mungkin karena kita udah terbiasa ya. Kayak gitu. Tapi menurutku itu tuh kayak struggle kita di sini gitu. Ya kita mau nggak mau harus belajar dengan aksen mereka. Mau nggak mau kita harus belajar dengan daily conversation mereka tuh kayak gimana gitu. Tapi mereka tuh kayak masih kaget gitu loh kalau aku ngerti bahasa Hindi, terus atau enggak aku tiba-tiba ngobrol area gitu kan, aku suka ngomong gitu, terus temen aku kayak Ketawa gitu. Ya benar-benar. kok bisa gitu, kan aku di sini udah hampir 1 tahun ya, pasti aku belajar dong. Tapi mereka masih kaget ya, kok bisa gitu. Tapi aku malah di awal itu dosenku bilang, dia kamu harus belajar bahasa sejarah dulu, karena kan aku anak sejarah ya. Nah, maksudnya kayak Tapi belajar ya aku belajarnya bahasa Hindi malah kayak ya kita baik gitu, ya kya kayak gitu doang, tora gitu. Tapi di sisi lain emang kadang kalau di akhir-akhir ya, maksudnya di semester akhir itu teman-temanku tuh kalau mereka ngobrol kan kadang mix ya, kayak ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang mix Gujarati Hindi gitu. Jadi aku bisa ngerti kayak oh mereka lagi ngomongin ini loh, oh mereka lagi ngomongin ini. aku juga ngerti. Jadi kayak kadang waktu mereka ngobrol tuh aku cuma ngedengerin, tapi aku tahu mereka ngobrol apa gitu. Cuma mata ya. Siar gimana ini kan belum Yang ICCR tuh tadi apa? oh ya sampai dipanggil wawancara. Iya, dipanggil wawancara. Jarak dari wawancara sampai announcement pengumuman itu jauh nggak? Enggak, kayaknya sebulanan atau 3 mingguan ya, kayaknya 3 mingguan ya. Kina itu kesini bulan Juli ya, awal Juli ya. Kalau aku dulu kesini itu di akhir Agustus, jadi Juli. Soalnya aku masuk ke kelas tuh telat banget teman-teman, sampai waktu itu, sorry ya guys, teman-teman tuh di chat gue guys. Oke, sampai waktu itu, kenapa? Enggak, tadi salah mulu. Sampai waktu itu HOD ku tuh bilang kayak dia kamu bakal sulit kalau masuknya sekarang, dia bilang gitu. Beliau bilang kayak gitu. Tapi aku udah di sini kan, jadi aku nggak mungkin balik ke Indo kan teman-teman. Terus akhirnya aku ngomong sama HOD, terus habis ngomong sama HOD, HOD itu bilang kalau ini bakal sulit buat kamu karena ini udah telat banget kan Juli, Agustus, September gitu. Aku masuk tuh di September teman-teman, aku udah telat 2 bulan buat masuk kelas. Terus waktu itu kita langsung ngomong ke direktornya ke atas, sama kalau nggak salah waktu itu aku sama Bang Mujib teman-teman kayak bener-bener langsung ngomong kayak gimana ini kayak curhat lah, intinya curhat. Terus sama kayak beliau itu kita langsung kalau nggak salah dikasih surat, kalau nggak salah waktu itu masuk ke HOD, balik lagi ke HOD langsung oh ya udah langsung disuruh masuk sama HOD ku gitu. Ya udah dia ngomong langsung masuk aja. Masuk aku hari itu, ngomong langsung aku kenalan di kelas siang-siang jam 2, inget banget aku waktu aku masuk kelas, Ketinggalan pelajaran. masuk kelas HOD gitu bilang intinya ya, beliau itu bilang kayak gini, halo semuanya gitu kan, kalian beruntung banget dapat foreigner gitu, teman foreigner gitu. Terus aku nongol kan teman-teman
teman-teman di kelasku tuh langsung pada ngeliatin gitu kan, itu kan di tengah-tengah pembelajaran kan, di tengah-tengah ini terus ada ngeliatin, terus aku bingung kayak ini tuh masih pelajaran gitu, masih mereka masih belajar gitu, dan tahu-tahu kira aku tuh dosenku tuh mau ini loh kelasmu kayak gitu, enggak, tapi tuh masih ada muridnya, masih ada mahasiswanya gitu. Terus kayak akhirnya aku di waktu itu juga kayak aku langsung kenalin diri, aku perkenalan, terus kayak aku langsung ikut kuliah hari itu juga. Terus pas pertama itu teman-temanku tuh, aku kan masih canggung ya, teman-temanku tuh pada apa namanya, pada pertama ngeliatin tuh pasti kayak bener-bener diliatin gitu, kayak aku kan masih diem ya. Terus untungnya tuh ada temanku yang hai di sini duduk sini gitu kan, terus kayak dijelasin ini sekarang ini apa ininya apa namanya silabusnya gitu, ini sampai ini kita sampai di sini, kayak diterangin sama temanku itu. Terus habis itu kayak aku dikasih buku juga, kayak dikasih modul sama dia, ini kita sampai di sini kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh welcome sama kita, mereka tuh baik sama kita, kayak bener-bener dijelasin nanti kelas kita di sini ini perpus kita di sini, ya ayo aku terus kayak untuk gitu kayak gitu baik. Terus Aku lah PCR pengumuman, terus udah pengumuman interview, terus kita disuruh ke embassy di Jakarta. Akhirnya kita ketemuan sama teman-teman yang lain, ada Kia, ada Kak Melinda, ada Kak Alia juga. Mereka ini Kia tuh di Punjab, Kak Alia itu di Delhi, Kak Melinda itu aku lupa di mana. Ya pokoknya ada, aku lupa, di Nalanda kali, bukan kayaknya. Bukan. Nah, kita ketemuan di Jakarta, terus Kak Karisma dan yang lain itu masih nyusul karena apa gitu, aku lupa. Nah terus pas itu kita disuruh bikin apostil, terus kita ketemu Pak Ajis di embassy Jakarta. Habis itu kita disuruh buat tentuin tanggal keberangkatan. Habis itu kita dikasih tiket. Habis itu ya udah, habis itu aku pulang ke Tasik, aku siap-siap. Akhirnya habis itu aku tuh tanggal itu dikasih seminggu sebelum deh. Jadi setelah aku di Jakarta ini aku pulang, terus seminggu kemudian aku berangkat. Cepet banget pokoknya waktunya itu, kayak secepat ini kah gitu. Pokoknya abis dari pengumuman interview tuh udah waktu itu cepet banget pokoknya. Awal aku ke sini aku bingung kan, kelihatan kan aku kayak orang bingung. Yang di airport itu aku diam aja kan, kayak malu-malu dia. Aku juga kayaknya jet lag deh waktu itu. Karena itu pertama kalinya aku naik pesawat. Iya. Tapi nggak bingung kan waktu transit? Aku nggak bingung, kayak oh udah ada ini nih petunjuknya gitu. Baca. Ya kan Kadia juga ngasih tahu kan. Mau ngasih tahu? Oh iya yang transit ini. Terus aku juga bilang ke Kadia, Kak ini gimana cara bayarnya? Refill water. Terus akhirnya aku beli gitu. Udah beli aja. Akhirnya aku beli itu water $3, bayangin aja. Nggak apa-apa. $3 karena aku udah aus banget di situ. Akhirnya pas awal-awal di sini tuh aku kan awal banget ya, jadi aku ada waktu 2 minggu kalau nggak salah sebelum masuk. Nah di 2 minggu itu aku lumayan beradaptasi sendiri kan, aku di kamar sendirian karena belum ada yang datang. Emang sendirian banget? Sendirian banget. Aslinya aku harus gabung sama yang lain. Nah habis itu aku ketemu nih sama teman-teman aku setelah 2 minggu itu. Ya aku inisiatif sendiri, halo gitu, aku dari Indonesia, aku inisiatif ngobrol kenalan karena apa nggak punya teman siapa-siapa. Nah di situ tuh baru perkenalan aslinya, dan juga seniornya baik banget, kayak ngedeketin aku langsung gitu, kayak kamu ini dari mana gitu. Senior di jurusan? Iya senior di jurusan, karena kan nggak ada jurusan lain di departemen aku, khusus jurusan aku, Mass Communication. Nah terus sebenarnya nggak ada senioritas sama sekali di kampus aku tuh. Sama senior tuh ya ini ngerangkul kayak kita aja, kayak kita ngerangkul? enggak, ya udah enggak. Ya pokoknya iya di sini tuh keluarga insya Allah. Iya, pokoknya mereka tuh baik banget, seniornya baik juga baik. Kadang enggak. Ini jujur banget gitu guys. Jadi nggak ada ospek, adanya fresher party. Dan fresher partinya juga joget-joget doang, dan aku tuh nggak suka kayak gitu kan. Oh jadi nggak suka joget-joget suka gitu ya? Bukan nggak suka karena jelek, karena akunya aja nggak bisa. Kita nggak bilang jelek. Iya maksudnya kayak bukan nggak suka yang nggak suka jelek gitu loh, maksud aku tuh karena nggak mau gitu. Karena emang aku nggak suka dance. Tapi sama senior tuh dirangkulin, ayo di dance aja kan, kayak kaku gitu deh ya dance. Waktu itu aku fresher pakai kebaya sendirian, padahal dress code-nya itu western dress, but I'm proud to be Indonesian. Jadi kamu pakai kebaya? Aku pakai kebaya, dan aku bilang ini dress gitu. Jadi aku sendirian, beda sendiri, tapi nggak apa-apa lah.
aku di kampusku itu cuman aku doang yang pakai hijab guys, dan cuman aku doang yang Foreigner. enggak, foreigner ada orang Afrika, cuman aku doang yang muslim. Oke. Iya, The only one. the only one yang pakai hijab juga. Kalau di Kadia kan ada kan. Ada 4 orang. Setidaknya ada 4 orang. Iya, Kalau aku cuma sendirian, benar-benar sendiri. Bahkan yang enggak deh. Ya pokoknya aku beradaptasinya tuh sebenarnya nggak sesusah itu. Aku gampang beradaptasi, aku gampang bersosialisasi dan berteman sama yang lain, terus dia gampang aja gitu, dan mereka juga baik, welcome juga sama aku. Tapi kadang ada juga yang rada-rada nyebelin gitu, tapi nggak apa-apa. Karena sekarang aku udah punya temen yang lain yang lebih baik gitu ya, yang welcome banget sama aku, yang deket banget sama aku. Pokoknya asal kitanya mau berteman aja pasti gampang kok ya. Iya, Dapetin rangkul semua temen. itu. Bahkan sama senior aja aku temenan, udah temenan gitu. Dan kalau ada kegiatan apa-apa, apalagi kita kan aku kan S1, kegiatan kayak organisasi apa gitu, ekskul apa, ikut aja. Aku juga ikut ekskul yang sosial media itu. Aku ikut Ekskul. ekskul nggak sih? Apa sih? UKM. Ya kayak UKM kalau di Indo gitu. Karena aku nggak kuliah di Indo guys. Intinya aku baru S1 di sini, di luar negeri, di India ini. Aku belum pernah ngalamin kuliah di Indo karena aku gap year. Sebenarnya sebelum itu aku keterima di Polban, Polban itu apa? Politeknik Bandung, Oke. jurusan bahasa Inggris sastra. Tapi itu bakalan D3. Dulu aku juga keterima di, sebelum aku di UNJ tuh dulu aku keterima di Polman Astra Maunya di apa? Sunter. Tapi nggak aku ambil. Kalau aku dulu juga pas abis announcement itu, habis pengumuman dari embassy itu, malahan aku tuh nggak balik lagi ke Jogja. Jadi habis wawancara itu aku langsung stay di Bekasi. Di Bekasi kayaknya 1 minggu nggak ada deh. 1 mingguan, habis itu langsung dibeliin tiket. Karena waktu itu kita udah bener-bener telat di last time gitu. Terus sama Pak Aziz itu tuh kayak, kalian berangkat Sabtu ya? Ya udah Sabtu akhir Agustus. Sabtu akhir Agustus itu kita berangkat sampai sini 1 September. Bener-bener yang kita itu yang des cepet deh. Ulang tahun aku udah 1 September. Ya kan nggak tahu, belum kena final waktu itu. Terus udah sampai sini gitu. Udah sih cepet banget Udah, ya. iya. Ya cepet. Dan apa ya, menurutku ini kayak sayang banget kalau misal teman-teman itu nggak nyoba buat daftar beasiswa ini, karena menurutku kesempatan itu benar-benar terbuka lebar buat siapapun, meskipun gap year itu tuh kalian masih bisa nyoba gitu. Dan apa ya, menurutku kayak Opportunity-nya banyak. ya benar. Dan buat teman-teman yang mau challenge diri kalian sendiri, maksudnya India itu bukan buat semua orang, tapi yang bisa di India pasti ini apa sih, tingkat survival-nya tinggi. kalau di awal-awal itu seniorku tuh nggak ada sih, maksudnya yang udah kayak mereka bilang kalau kamu bisa hidup di India, kamu bisa hidup di mana aja gitu. Dan benar, kayak di India itu apa aja bisa terjadi teman-teman, kayak semuanya bisa terjadi di sini. Jadi kita kayak ya kita survive di sini, kita struggle, setiap kita itu pasti struggle dengan struggle masing-masing gitu. Kayak Kina mungkin dia struggle di hostel gitu ya. Menurutku coba sih, kalian sayang banget kalau melewatkan kesempatan, maksudnya buat juga skip beasiswa ini tuh sayang banget gitu. Dan juga opportunity-nya bukan cuma kuliah, kita bisa traveling, kita bisa ikut PPI. Dari PPI India ini kita bisa ikut PPI dunia, dan networkingnya itu lebih luas lagi guys. Jadi kita bisa kenal sama yang di PPI Turki, PPI Korea, PPI yang lain-lain lah pokoknya. Ya pokoknya kita punya networking yang lebih luas lagi. Jadi kalau misalkan ragu ya pikirin kalau ke India ini juga masih termasuk luar negeri ya. Masih termasuk luar negeri, masih termasuk kayak kita lulusan luar negeri loh gitu. Jadi jangan anggap remeh ya guys. Enggak sih, masa aja nggak pernah itu. Mungkin kayak orang-orang, Ada beberapa orang yang masih gitu loh, mungkin gini loh, masih mikir kayak kenapa sih India kan masih ada Australia ya gitu. mungkin karena mereka kan kayak di jurusanku aja ya. Waktu itu aku inget banget seniorku, maksudnya kakak tingkatku di Indo itu bilang, ngechat aku, bener-bener ngechat aku, dia, kamu beneran di India? Dia bilang, iya gitu. Kenapa gitu, aku masih nggak habis pikir kamu bisa daftar ke India gitu. Kamu di luar prediksi gitu kan. Terus aku bilang kan, kenapa gitu, kenapa emangnya, aku bilang gitu. Karena di kita itu kebanyakan mereka tuh mazhabnya tuh ke Eropa gitu, karena di jurusan sejarah tuh mazhabnya ke Eropa. Terus dengan lantangnya aku bilang kayak gini, teman-teman, kayak kenapa India ini juga salah satu peradaban yang besar gitu kan, selain peradaban
selain peradaban di ya di yang mana itu namanya ya, aku bilang waktu itu tuh kayak Indus Civilization itu juga salah satu peradaban gede loh gitu. Kayak aku bilang kayak gitu, kayak kita nggak bakal tahu kalau kita nggak nyoba, aku bilang kayak gitu kan. Terus seniorku tuh dia bilang iya, makanya aku bilang kamu tuh di luar prediksi gitu. Tapi aku selalu sama kamu gitu. Kayak teman-teman nggak mikir bakal ke India, tapi kamu kirim ke India gitu. Dia seniorku sampai bilang kayak gitu. Tapi menurutku ya, kalau aku pendapat pribadi ya, India ini tuh negara yang besar, maksudnya beberapa tahun yang akan datang menurutku India ini adalah salah satu negara yang bakal menjadi negara besar. Dan kenapa aku pilih India? Karena aku mau jadi bagian itu gitu. Aku kayak mau jadi bagian yang di luar kebiasaan orang gitu, kayak kenapa India gitu ya, kenapa karena aku mau jadi India ini tuh iya, kayak kita nggak bakal tahu India itu di beberapa tahun yang akan datang akan seperti apa gitu, tapi menurutku kayak India itu bakal jadi negara yang besar, jadi aku mau jadi bagian dari itu. Dan kebetulan aku belajar sejarah di sini. Indus Civilization itu juga besar, peradaban yang gede, selain peradaban Mesir, peradaban Eropa gitu teman-teman. Kalau aku sih pribadinya kayak gitu, maksudnya kayak salah satu daftar sih, selain kesempatan terbuka lebar gitu. Kalau aku abang aku selalu bilang di mana aja kuliah yang penting gratis. Dia bilang gitu. Karena aku bukan dari keluarga yang kaya raya banget, dan abang aku tulang punggung keluarga kan. Aku juga mikir kayak, oh abang aku tuh udah ngebiayain keluarga aku loh gitu. Dan salah satu cara biar aku Bisa kuliah. biar aku bisa kuliah dan biar aku nggak ngeberatin abang aku ya, dengan cara cari beasiswa. Dan di beasiswa di Indonesia tuh susah banget, apalagi KIP yang kayak nggak punya gitu loh. Sedangkan aku rumahnya itu masih kelihatan bagus gitu, jadi dari segi itu aja udah kalah gitu. Tapi kalau nggak dilihat dari rumah, itu sebenarnya aku nggak punya yang buat bayar itu tuh nggak punya. Dan kalau di luar negeri dilihatnya itu dari prestasi kan, mereka nggak ngelihat dari ekonominya sih gimana. Nah jadi aku milih ke luar negeri ya karena mereka lebih cari yang berprestasi. Nah kebetulan aku punya beberapa sertifikat, aku punya beberapa pengalaman, akhirnya aku carilah beasiswa ini. Ada GKS, ada ICCR, ada yang lain-lain juga. Dan aku pilih ICCR karena aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Dan aku tuh kalau ke Jerman pun aku nggak bisa bahasa Jerman, ke Jepang nggak bisa bahasa Jepang, dan aku kurang banget di matematika. Itu ada tes matematika kan kalau di Jepang. Dan kalau Korea aku bisa bahasa Korea, tapi ya itu ketatnya tuh ketat banget di Korea tuh, GKS tuh ketat banget. Dan setelah aku keterima di India, abang aku selalu bilang ini tuh stepping stone kamu. Jadi kalau misalkan kamu nggak boleh berhenti di sini aja, jadi kamu harus ngejar yang lain lagi, ngejar kayak dalam artian coba cari di negara lain kayak S2-nya di mana lah gitu. Jadi stepping stone aja, dan jadi tempat di mana kamu belajar bahasa Inggris yang benar-benar belajar, karena kan di sini bahasa Inggris banget kan, dari ujiannya writing bahasa Inggris, listening, speaking, semuanya bahasa Inggris. Jadi abang aku bilang ini jadiin stepping stone. Dan ya nanti setelah dari sini mungkin aku bisa dengan gampangnya ke Australia atau ke Inggris, karena aku punya basic bahasa Inggris, bukan basic lagi lah ya, karena udah sering banget bahasa Inggris, pasti advance nggak sih. Nah dan ya kesempatannya bakalan lebih gede lagi dibandingkan aku cuman di Indonesia gitu. Oke. Gitu sih. Ujian gimana kita ujiannya? Kalau ujian di departemen kayak gimana maksudnya? Kan ada beberapa di kita itu, kalau di tempatku tuh ujian itu benar-benar full paper, teman-teman, kayak aku nggak ada prakteknya, semua dijelasin. Apalagi aku anak sosial, dan itu ujiannya bisa nyampe 30 lembar, bisa nyampe 25 lembar, minim 20 lembar kertas teman-teman. Jadi kalau di tempat Kina itu gimana ujiannya? Ya sama kayak gitu. Jadi aku ada ujian praktek, ada FIFA itu ujian Lisan. speaking. Iya, lisan, ngomong langsung. Ya lisan. Dan ada ujian tulis, semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi komplit ya, ada ujian tulis, ada ujian lisan, ada ujian prakteknya. Ya. Karena di aku tuh tentang media lah ya. Jadi aku disuruh ngedit, harus bisa ngedit poster, bisa ngedit film, dan bisa ngedit apa lagi ya kemarin? Ngedit kehidupan. Terus ya, pokoknya kalau itu ya
pelajarin aja yang apa yang ada di kelas kalau praktek. Tapi kalau FIFA ini menurut aku lebih challenging FIFA sih. Kenapa? Karena- Kenapa berpikiran seperti itu? Karena gimana ya, pertanyaannya random dan kadang ada yang sesuai sama yang dia jelasin, kadang ada yang baru gitu, yang kamu belum harus mereka- mikir sendiri gitu. kayak apa format video di India apa lah, aku bilang Ya MP4 enggak, ada lagi video apa? dia ngomong apa gitu. HD gitu. Enggak, bukan ada pokoknya, aku aja udah lupa gitu. Terus dia kasih pilihan kan, aku pilih ini, salah ternyata. Kayaknya aku ini deh cocok ya jadi perfilman. Ini cocok tapi udah terlanjur. Ada S1 lagi. Nggak apa-apa, semua yang terlihat itu bisa dipelajari teman-teman. Iya iya. Jadi Atau S2 lagi. Iya. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalian harus daftar sih menurutku, kalian harus nyoba. Tapi dulu writingnya Oh belum iya gitu. benar. Ini kan kontennya Kina ya. Gimana? Sih aku merasa ini kontenku. Ya cepet Kina lanjut. Kalau ratingnya bener nanti bisa 20-an, tapi nggak harus 20. Jadi Oke. 15, 18 pun udah PES. Halaman. 15, 14 tuh udah PES. Aku kayak gitu. Udah di press banget. Hah? Udah di press banget itu 15 halaman. Temenmu bisa nyampe berapa halaman? Temenku paling banyak tuh 20. Menurut Beda aku sih ya. departemen aku tuh nggak terlalu Di yang halaman ya, parah gitu. patokan di halaman. Yang penting isinya deh. Oh oke. Dan aku dikasih tahu KRG katanya kalau ujian tuh harus nulis negara kita, nama negara kita. Oh. Kalau gitu. kakak enggak katanya gitu. Terus aku nulis kan kayak example-nya gitu loh, kalau di Indonesia gini. Jadi mereka tahu. Notice gitu ya. Mereka notice. Dan bener sih nilai aku nggak seburuk itu. Pas aku lihat tuh, oh nilaiku bener itu. Kalau teman-temanku tuh bisa nyampe, mereka tuh 33 halaman. Itu yang orang India ya. 33 Tapi kan halaman. emang sejarah tuh teori banget kan. Iya, 33 halaman. Paling minim itu mereka tuh nggak ada yang 20 halaman nggak ada. Yang orang lokal ya. Paling itu minim itu mereka 25 gitu. Dan pas waktu pertama kali aku ujian aku shocknya tuh karena kayak itu tuh bener-bener Waktu. Iya, kita dikejar waktu gitu. Sampai waktu itu aku ngeliat temanku sampai dia nambah kertas gitu teman-teman. Terus sampai aku shock kan, ternyata mereka tuh nulis apa gitu kan. Ternyata kesini mereka ternyata ngasih dia, kamu kalau nulis hurufnya yang besar-besar biar elemennya banyak. Oh ternyata itu rahasianya Aku juga ujian di gitu. sini gitu. Tapi karena emang teorinya nggak banyak, Iya. jadi ya nggak bisa sebanyak itu. Iya. Iya sih benar. Kalau aku kan anak sosial ya, maksudnya kayak semua tuh teori banget. Kayak aku harus ngejelasin misal peradaban Indus tuh di sini loh, Nah, ada iya. di sini di mana aja Kayak gitu, masih bisa kayak diceritain gitu. lah, Iya, nggak sebanyak cerita itu. banget ya, enggak cuma diceritain tapi cerita banget yang sejarah kan. Harus runtut tahunnya, tanggalnya. Nah itu Terus kalau aku harus kan runtut nggak segitu siapa banget. aja, maksudnya kayak pelakunya itu siapa aja tuh harus runtut. Dan aku tuh waktu awal-awal kan nama orang India ini susah ya agak. Dia aku tuh susah ngapal nama orang India sampai aku bilang ke profesorku, "Sir, aku tuh susah ngapal nama orang India," aku bilang. Seingatmu aja dia, sampai beliau tuh bilang seingatmu aja nggak apa-apa, belakangnya pun nggak apa-apa, kayak yang penting kamu berusaha gitu teman-teman. Jadi pas awal-awal tuh aku benar-benar nulis kayak semisal nih Jyoti Bapule gitu kan, aku tuh cuma nulis pulenya doang kan sampai itu dibahas di kelas. Terus sampai akhir-akhir aku baru bisa ngebedain nama itu di akhir kayak Savitri Bapule, Jyoti Bapule gitu. Ternyata ya kalau kita mau belajar ya kita bisa kayak gitu sih kalau ini. Jadi intinya gitu ya guys. Jadi udah nggak penasaran lagi kan. Pokoknya kalian langsung aja check it out ke A2A. Tapi kayaknya udah tutup sekarang. iya. Itu berarti next year kalian lihat video ini dan kalian udah tahu harus gimana. Saya dia pamit undur diri. Udah dulu ya guys. See you on my next vlog. Bye.